Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, kami mohon bantu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kami hormati Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat siang yang cerah ini, sesudah sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya, kita telah sempat hadir bersama-sama di rumah duka yang mana salah seorang dari orang tua kita, yaitu Bapak Dr. Rasmi Fadar, yang meninggal kemarin siang di Kota Padang. Alhamdulillah juga sampai tadi malam jam 11 sudah disemayamkan di Pandam Pekuburan di Tarok atau Pibode Tarok. Baiklah Bapak dan Ibu, kita tidak akan memperpanjangkan mukadimah, berhubungkanlah kita dalam keadaan berpuasa. Sebagai pembawa acara dipercayakan kepada saya, terima kasih. Dan untuk acara kita yang dilaksanakan pada hari ini, yang pertama pembawa acara sedang membawakan susunannya, dan yang kedua pepanjangan ayat suci Al-Quran, ketiga kata-kata takziah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wahmi, Pak Bustami Nurdin. Maaf, saya lupa Pak. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk kepada acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Amril Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة المهتدون وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati angku-angku nenek mama alim ulama jadi pandai. Kemudian yang kita hormati pengurus DKM Masjid Raya Tanjung Bonai. Yang kita hormati khususnya Ahlul Bait atau Ahlul Waris yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita kaum muslimin wal muslimat yang sempat berhadir pada siang hari ini. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di rumah saudara kita dalam rangka bertakziah. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, sebelum menyampaikan kata-kata tausiah takziah pada siang hari ini, izin dulu ambo ka guru-guru ambo ya, Pak Am, Ustadz Irawadi yang alhamdulillah sama-sama hadir hari ini ya. Jadi bukan karena kita yang lebih pandai, tidak, tapi justru karena yang terjadwal di DKM siang ini atas nama kita. Ini kalau nanti ada kesalahan, mudah-mudahan Al-Mukarram guru-guru kita, azatis kita bisa untuk mengoreksi.
Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah takziah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirnya kita siang ini dalam rangka bertakziah seperti biasa, dan ini adalah sunnah Nabi yang selalu kita jalankan ketika anak saudara kita dan sanak kita ditimpa musibah, kemudian kita melakukan takziah. Pertama tentu niatnya adalah kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu yang kedua adalah kita ikut mendoakan almarhum yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau yang hari ini ada di alam barzah, atau yang disebut sebagai terminal pertama sebelum kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempatnya adalah bagian dari taman-taman surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentu sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia ketika dimasukkan ke dalam liang lahat itu, semuanya itu dihimpit oleh tanah, ya. Kemudian tercerai-berailah tulang belulangnya, dan kemudian ada yang dilepaskan himpitan itu bagi orang-orang beriman, kemudian dilapangkan kuburnya itu sejauh mata memandang. Dan kemudian apa? Keratan malaikat, maka tidurlah sampai kiamat datang. Inilah yang kita harapkan kepada saudara kita dan sanak kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan alam kuburnya adalah bagian dari taman surga dan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentu kita berdoa mudah-mudahan Allah hindarkan dari azab kubur, siksa kubur yang pasti adanya. Nah, kemudian berikutnya tentu adalah kepada ahlul bait yang ditinggalkan. Mudah-mudahan ini ada sebagai ujian kesabaran, yang kemudian dengan kesabaran itu semakin meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin diuji, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menyadari bahwa ternyata betul adanya kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan fana ini pasti akan ada akhirnya. Dan biasanya Bapak dan Ibu, jamaah rahimakumullah, ketika seseorang melepaskan kepergian orang-orang terdekatnya dan itu berkesan, maka itu biasanya lebih berkesan bagaimana kesadaran itu muncul bahwa dia juga akan menyusul. Kalau hanya mendengarkan berita tentang kematian, kadang-kadang tidak berefek, tidak berpengaruh. Tapi ketika langsung melepas kepergian seseorang itu, kalau dia hayati dengan keimanannya, maka kesadaran itu akan muncul, dan itu mesti dipelihara sehingga ibadahnya semakin meningkat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dan sana kita ahlul bait, Allah berikan kesabaran, karena disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagumkan orang beriman itu apabila diagian nikmatnya bersyukur, apabila dia diberi ujian, diberi cobaan, kemudian dia bersabar. Dan sabar ini tidak ada batas nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasannya tentu adalah jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu bagi kita yang hadir, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, di siang hari ini kita mungkin pernah mendengarkan sebuah kisah, Kalau yang sudah alhamdulillah, dan bagi yang belum, kisah tentang seorang nelayan dengan berliannya. Baca ceritanya, dahulu kala seorang nelayan, tentu kita maklumi karajonya dalam mencari ikan. Ketika Malawi, kemudian banyak dapat ikan, dia bersantai sejenak. Nah, ketika ikan Nabi, kemudian dia kembali melaut untuk mendapatkan ikan, dan ikan itu dibawa pulang ke rumah. Maka pada suatu ketika istrinya membersihkan ikan, dibelah perut ikan, dan kemudian ditemuan istrinya kaget, ada sebuah berlian.
Maka disampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, ada berlian dalam perut ikan. Suaminya kaget, betulkah ada berlian? Kemudian berlian tersebut dibawa kepada tukang berlian yang kebetulan adalah tetangganya sendiri. Maka di bawah berlian itu ditanyuan bara haragonyo. Kece, ya, tetangganya tersebut yang tukang berlian, ini harganya sangat fantastik. Tidak bisa diambil untuk membayarnya. Coba tanya kepada tukang berlian yang lebih ya, kayu, ya, yang lebih punya modal. Mungkin dia bisa untuk membayar. Maka ditanyalah ya ke kota lain dan pertanyaan tersebut ternyata jawaban sama. Maka kecik tampek batanyo tadi, ambo punya solusi. Datanglah kepada gubernur di negeri ini. Mungkin nyo bisa membayar. Maka datanglah nelayan tersebut ya kepada gubernur tersebut dan kemudian menunggu untuk disuruh masuk. Maka akhirnya pengawal menyilahkan silahkan masuk, kemudian menghadap kepada gubernur. Kecek bu gubernur setelah mencari berlian, ikolah berlian yang ambo cari-cari. Akhirnya apa? Ya, ambo ndak tentu haragonyo bara harago berlian, tapi mungkin ya bisa untuk membayarnya. Ambo punya sebuah gudang kekayaan pribadi, silahkan masuk ke sana. Maka dipersilahkan masuk. Ambo lagi waktu 6 jam. Kecek nelayan tersebut ya, bagi ambo yang seorang nelayan tidaklah ya butuh waktu 6 jam, cukup 2 jam saja keceknya kepada gubernur. Kemudian kejawab gubernur, indah tetap pakai 6 jam, silahkan masuk dan ambil ya apapun yang bisa untuk membayar berlian tersebut. Maka akhirnya masuklah ya, seorang nelayan tersebut ke gudang, dan ternyata gudang itu terbagi 3 ruangan. Ya, ruangan yang pertama isinya adalah emas, mutiara, ya, dan intan termasuk berlian. Ya. Kemudian dicari ada ruangan ciek lain, kira isinya tempat tidur yang empuk. Dan kemudian di ujung sana ternyata ada satu ruangan lagi. Ya, ruangannya itu berisi makanan yang lezat-lezat, makanan yang enak-enak. Maka kecek berlian, kecek dari nelayan tersebut, ya, waktu ambo masih panjang 6 jam. Ya, apa salahnya? Ya, nampak makanan dan dijuang, mungkin dek lapanik tadi berjalan. Akhirnya apa? Dia santap hidangan tersebut. Makan sekenyang-kenyangnya, sayang kalau dilewatkan. Ya. Kalau di rumah tidak ada makanan bentuk kau, kini disuruh ada gubernur, ya. Maka akhirnya dia nikmati makanan itu. Setelah dia makan, ya, kemudian dia melihat tempat tidur yang empuk tadi. Oh, masih panjang waktu 6 jam, ya. 6 jam lah. Ya, bilojo katampe lalok nan empuk lah. Di rumah kasua lah cabik-cabik jojo. Si korancak kasuanya lebih ancak. Dicobalah lalok lu masih 6 jam, masih panjang. Akhirnya apa? Ya, sang nelayan tersebut menikmati tidur di kasur yang empuk dengan pulasnya sampai akhirnya beberapa waktu kemudian terjadi, datanglah pengawal gubernur tersebut untuk menjagoan. Ya. Wahai nelayan, keciknya nelayan yang bodoh, baswawaan nelayan yang bongak. Ya. Bangun dan keluarlah, disuruh keluar. Ya. Kecik nelayan tersebut dengan kagetnya. Apakah waktu saya sudah habis? Betul, tadi engkau tidur nyenyak, waktumu sudah habis, sekarang keluarlah. Maka disuruh keluar oleh pengawal tersebut dengan penyesalan. Dan tentu ya, dia tidak bisa untuk mendapatkan apa-apa. Kecek pengawal tadi, seandainya di kumpulan ameh berlianan tadi, nah kemudian habis itu lah banyak dapet ameh, lah banyak dapet intan, pokoknya permata-permata, barang-barang berharga dibawa pulang, tidak usah pikiran kasur, tidak usah dipikiran makanan lezat. Beko di balian, ya, dijual permata itu, dijual intan berlian itu bisa untuk membeli tempat tidur dan makanan yang enak. Tapi sayang 1000 kali sayang, waktu 6 jam sudah habis. Kisahnya sampai di situ, Bu. Tapi apa hikmah dan ibrah, pelajaran di balik itu sangatlah mendalam kalau kita menghayati. Artinya apa? Bahwa berlian yang tadi yang dimaksud itu adalah ruh atau nyawa yang tersembunyi dalam diri kita.
tidak bisa dihargai. Ya. Tidak bisa dihargai. Sedangkan gudang tempat penyimpanan harta tadi, itulah perumpamaan dunia. Sedangkan tempat tidur yang empuk, itu adalah kelalaian-kelalaian kita. Dan sedangkan makanan yang lezat, itu adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Dan termasuk ya, harta berlian, itulah pada hakikatnya amal soleh yang mesti kita kumpulkan. Artinya, apa Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, maka betullah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan manusia itu selalu dalam keadaan merugi. Dalam surah Al-Asyr yang sudah kita hafalkan dan sering diulang-ulang, wal asr, Allah bersumpah demi waktu, Allah bersumpah demi masa, bahwa manusia itu selalu dalam keadaan merugi, kecuali yang beriman dan beramal soleh, sehat menasihati dengan kebenaran dan sehat menasihati dalam kesabaran. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran menyampaikan penyesalan orang-orang kafir. Di antaranya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 itu Allah nyatakan, kata Allah ya, hatta idza jaa ahaduhumul maut ya qala rabbirji'un. Kata Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir sehingga datang maut, datang kematian kapadonyo, kemudian nyo mengecea, kemudian dia berkata apa? Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malan sholihin, untuk babwe amal soleh ya, yang apa? Yang tarok, yang ditinggalkan. Artinya apa? Ya, katikolah di alam kubunyo ingin balik ke dunia, ingin beramal soleh, maka seperti perumpamaan nelayan tadi yang diberikan jatah waktu 6 jam oleh gubernur tersebut ya, dan itu adalah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya umur tersebut harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan hanya penuh dengan kesia-siaan belaka. Banyak waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tak bermanfaat. Kadang-kadang ya tidak bermanfaat untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Maka disebut penyesalan itu datang di akhirnya. Maka lebih rancak ya baca ronyo di kita supaya waktu tersebut tidak terbuang sia-sia. Maka yang pertama tentu solusi adalah kembali selalu kita ingat tujuan penciptaan kita di dunia dalam ayat yang pendek yang sudah kita hafalkan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Atau dalam bahasa lain, indahlah manusia dan jin ikut turun ke bumi kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam artian yang luas ya. Apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan semua dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang kedua dan perlu kita ingat adalah yaitu selalulah mengingat kematian dalam hari-hari kita. Merenung kita setelah sholat, kemudian kita bermuhasabah, apalagi di sepertiga malam ya, kemudian kita bermuhasabah, ingat bahwa satu waktu Allah akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel sang pencabut nyawa akan memisahkan antara ruh dan jasad kita. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita selalu bisa mengisi waktu dengan baik, kesadaran itu terpelihara, iman itu selalu bisa untuk naik. Yang kita tahu iman itu sering menurun, iman itu sedang kadang-kadang bisa lapuk seperti pakaian. Maka kembali sering-sering kita ingat, kita baca perjalanan, tahap-tahap perjalanan yang kita tempuh sejak sakaratul maut sampai nanti di kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Apakah itu dikumpulkan di alam barzah ya? Apakah itu dikumpulkan di padang mahsyar? Apakah itu nanti ketika kita ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal baik, amal buruk, diberikan catatan kita, apakah nanti dari tangan kanan atau tangan kiri, dan kemudian kita lewati sirat
ya, yang menghubungkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya digambarkan itu adalah tempatnya neraka. Maka perjalanan itu sangatlah sulit, dan yang tahap pertama, terminal pertama adalah di alam kubur, dan alam kubur itu terminal pertama yang menentukan. Makanya kita baca kisah sahabat Rasulullah Khalifah Utsman bin Affan. Katikonya lewat sebuah kuburan, maka meneteslah air matanya, menangis saja di sampai jenggotnya basah. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Ba'ade Utsman bin Affan menangis ya, ketika diperdengarkan dibacakan tentang neraka tidak seperti ini, tapi ketika di kuburan engkau menangis sejadi-jadinya sampai jenggotmu basah." Apa kata Utsman bin Affan? "Aku menangis karena kubur ini adalah tempat pertama kita singgah sebelum alam akhirat. Kalau di kubur kau lai selesai urusan, lai dimudahkan oleh Allah, maka tahap perjalanan berikutnya alamat akan mudah. Tapi sebaliknya, bila alam kubur ini penuh dengan siksaan, penuh dengan hal yang mengerikan dan menyeramkan, diazab di setiap waktu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka alamat badankan sansai di perjalanan berikutnya." Dan termasuk pesan yang disampaikan oleh salah seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Keciknya ditanya ke Ibrahim bin Adham, ya, di mana jalan arah ke kampung situ? Kemudian Ibrahim bin Adham mengecekan, ya, jalan lurus saja, ya, lurus saja. Maka kecik sahabat tadi diikuti dan Ibrahim bin Adham di belakangnya. Maka akhirnya sampailah dia, ya, di sebuah pemakaman atau pekuburan. Maka orang nan tadi batanyo ke Ibrahim bin Adham, ya, batanyo inyo ke Ibrahim bin Adham, "Aku menanya perkampungan, bukan pekuburan." Di ambo di aran kamari. Kecik Ibrahim bin Adham, ya, bahwa padahal hakikatnya ini sebenarnya kampung yang sesungguhnya. Inilah pekuburan ini, kampung yang sesungguhnya. Sedangkan kuburan itu, lihatlah gedung-gedung pencakar langit di sana, lihatlah gedung-gedung yang berdiri megah, itulah sebenarnya kuburan. Saja orang diantan ke kuburan kok, ndak pernah orang balik kembali. Tetapi betapa banyak orang-orang yang mereka di gedung-gedung itu, di perkampungan itu, mereka lupa dengan kehidupan akhirat, seakan-akan hidupnya tak akan ada kematian. Banyak yang lupa diri, ndak ingat tentang kehidupan akhirat. Maka mudah-mudahan dengan kita banyak mengingat perjalanan akhirat, baca balik, ya, ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana keadaan alam akhirat, maka insya Allah kita akan timbul kesadaran dan iman insya Allah akan semakin meningkat. Itulah yang dapat kita sampaikan di kesempatan kini. Mudah-mudahan jadi renungan dan jadi pelajaran untuk yang menyampaikan dan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita sudah dapat bersama hadir di rumah duka ini. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Raya Tanjung Bonai yang saya muliakan berserta anggota, yang terhormat Nenek Mama, alim ulama cerdik pandai, bunda kandung serta pemuda dan pemudi yang sangat saya muliakan. Dalam hal ini kita menyampaikan sepatah dua atas nama keluarga Datuk Sri Kuto Pasukan Pebadar, atas saya mewakili untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormatkan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Buya tadi, kalau panggilan sampai, ajal tiba, tidak dapat kita mengelak satu apapun. Maka dari itu, kami atas kehilangan bapak, saudara, abang kami kemarin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Padang, yaitu kira jam 12. Dan
dikebumikan di padang perkuburan di tempat kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama kami hormat, lebih dulu kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah menyolatkan, menyembayangkan jenazah tadi malam, dan begitu juga kepada kaum sanak famili yang sempat hadir untuk menyengalakan di ladang perkuburan kemarin hingga selesai. Lebih dulu kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga agar dapat dibalasi oleh Tuhan hendaknya sesuai dengan amalan masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormatan, dengan ada berpulang salah seorang daripada keluarga kami sangat-sangat kehilangan. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz kita ini, sudah datang yang memanggil, maka di situ kami berkesimpulan tiap-tiap yang hidup itu akan mati. Jadi dalam hidup dengan umur yang lebih panjang, lebih kurang 85 tahun. Jadi dalam ada kesilapan dan kesalahan daripada keluarga kami ini, kami dengan lubuk yang hati sedalamnya akan dapat dimaafkan, sebab mungkin di dalam hidup beliau mungkin salah kata terkatakan, salah langkah terlangkahkan. Maka dari itu kami dari keluarga mengucapkan dan meminta maaf dan sebesar-besarnya, tidak ada membawa persoalan dunia ke akhirat untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang kami hormati, maka dari itu di dalam perjalanan yang panjang beliau ini, mungkin di waktu hidupnya belum ada yang bisa diselesaikan. Maka kami atas nama keluarga meminta kepada kita semuanya akan dapat menghubungi kami dengan secepatnya dengan pintu terkambang, dengan pintu terbuka, lapis terkambang, menunggu kedatangan ibu dan bapa untuk dapat menyelesaikan masalah di dunia ini. Sebab itu, maka kami ucapkan juga kepada kita bersama, di dalam penantian kami tidak ada kehadiran untuk menyupai bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebab dalam keadaan begini, maka dibatasi. Dan di saudara kami Tamaraju berpesan, kami tidak bisa pulang berhubung keadaan sakit, maka sampailah di jemaah atas maaf saya untuk tidak menghadiri dari keluarga kita yang sempat hadir pada malam ini, siang ini. Bapak-bapak yang saya hormati, maka dari itu kami atas nama keluarga, atas nama sanak famili yang ditinggalkan, mendapat bimbingan, mendapat doa, mendapat petunjuk dari ibu, dari pengurus yang telah disampaikan oleh Buya tadi. Semoga Buya hendaknya mendapat amal yang lebih mulia untuk menjadikan suatu petunjuk bagi kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan bagi kami yang menyampaikan, kalau ada salah janggalnya, kami meminta maaf dan tidak ada lain daripada itu. Hanya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada saudara-saudara ahli bait yang telah memberikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa, misalkan doa Al-Quran. InsyaAllah pahalanya akan kita limpahkan kepada yang meninggal dunia, yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat. Al-Fatihah. Baiklah Bapak dan Ibu, maka berakhirlah acara kita. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah janggal mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.